What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin gue Edrio. Anjay, Edrio banget tuh. Usia masih 21, asal Bondowoso, Jawa Timur. Sekarang gue kerja sebagai admin all shop gitu. Di sini gue mau ceritain kisah gue sama mantan pacar gue dulu yang penuh suka duka. Tahun 2019 gue lulus sekolah dan gue memutuskan buat nggak lanjut kuliah. Karena gue ngerasa males kalau harus belajar lagi gitu. Ya emang gue dungu sih dulu, dan gue mutusin buat kerja aja lah. Kan enak, dapet duit bisa beli apapun yang gue mau, pikir gue kan. Gue mulai giat tuh cari-cari lowongan kerja. Akhirnya ada temen gue yang infoin kerja di toko handphone gitu, di daerah Sidoarjo. Gue mikir karena jarak tempuh sekali berangkat tuh 4 jam sendiri, belum lagi pulangnya. Sehari di perjalanan 8 jam, bisa-bisa gue tua di jalan kan. Akhirnya gue ambil kesempatan itu dan gue merantau. Gue jalan ke Sidoarjo langsung cari kos. Untungnya deket dari tempat kerja. Jaraknya sih cuma 5 kilo aja. Singkat cerita, gue udah 1 bulan kerja. Suatu hari ada customer cewek yang lagi pengen beli HP dan minta direkomendasiin. Dan dia langsung suka sama rekomendasi gue. Pas mau pulang, dia minta nomor gue. Kaget dong, baru kenal udah minta nomor. Karena menurut gue privasi, jadi gue kasih Instagram aja. Udah dikasih nih. Terus dia kedip-kedip kayak boneka mampang gitu. Gue baliklah ke kosan. Sampai kosan jam 10 malam, langsung mandi dan biasanya gue tuh nongkrong sama teman-teman kos. Tapi entah kenapa malam itu kayak pengen rebahan aja sambil IG-an gitu. Ternyata ada yang nge-DM nih, si cewek tadi dong. Pas lihat profil IG dia, sepi, nggak ada apa-apa. Nggak ada satu foto pun yang dia post. Dan followersnya cuman puluhan doang. Itu pun temennya cowok semua. Gue mikir, agak misterius juga nih cewek. Demen nih gue yang kayak begini-begini nih. Hahaha. Dia tanya-tanya nama, umur, alamat gue. Udah kayak sensus penduduk ya. Gue juga nanya dia, ternyata namanya Andrea. Dan umurnya lebih tua 5 tahun dari gue. Pas gue tanya kerjanya apa, ternyata dia adalah pengacara cuy. Gila gak sih? Alias pengangguran banyak acara ya kan. Akhirnya lama-kelamaan dia minta nomor WhatsApp gue. Tanpa mikir 2 kali, langsung gue kasih lah. Akhirnya kita chatan juga, lanjut ke WA. Belum gue save namanya, langsung ditelepon sama dia. Biar akrab kayaknya sih. Maklum, awal-awal kenal masih kasmaran banget. Berasa dunia milik berdua dan yang lain ngontrak. Kita chatan terus setiap detik. Bener-bener kayak nggak ada celah buat nafas dah. Selalu ngasih kabar setiap mau kemana-mana. Apalagi kosan gue sama rumah dia tuh deket banget. Jadi setiap hari kita ketemuan, ngilangin penat abis kerja. Selang beberapa saat, gue mikir, kok ini hubungan ngegantung ya? Tapi gue tetap jalanin dulu aja, selagi hubungan kita baik-baik aja. Gue nggak mau dia ilfil kalau gue langsung buru-buru nembak kan. Gue nggak mempermasalahkan banget HTS gini. Karena Andrea tuh kalau ngomong cara bicaranya lembut banget, kayak tahu susu. Dia nggak pernah sedikit pun nada tinggi kalau ngomong sama gue. Cewek soft spoken abis dah. Itulah alasan kenapa gue masih respon dia setiap hari. 3 bulan berlalu, kita makin deket nih. Dan akhirnya gue nembak dia juga. Ya jelas lah, langsung diterima dong. Ini momen yang gue tunggu-tunggu. Nah, karena statusnya udah pacaran, gue ngatur dia buat cari kerjaan dong, biar dia ada pemasukan. Tapi respon dia, susah cari kerjaan sekarang, apalagi pandemi kayak gini. Iya sih benar, tapi seenggaknya berusaha dong. Ya karena sayang campur kasihan kali ya, gue bantu buat cariin lowongan kerja. Nah, dapatlah lowongan di toko pakaian gitu. Dia nggak mau, alasannya gajinya sedikit. Ada. Terus gue cariin lagi, dapat posisi jadi sales barang gitu. Dia juga nggak mau, alasannya panas ah. Oke, gue cariin lagi nih, dapat kerjaan di kafe dan gajinya lumayan karena kafenya rame terus. Akhirnya Andrea mau juga kerja. Pas Andrea baru kerja 3 harian, dia ngeluh sama gue, katanya, gimana ya, aku belum gajian, uangku habis buat beli makan, jajan.
sama kebutuhanku setiap hari. Aku boleh nggak sih minjem uang kamu dulu? Nanti pas gajian aku ganti deh. Gue jawab, oke, santai aja. Gue kasih lah dia uang. Cukup lah buat dia bertahan hidup selama sebulan sampai gajian. Tiap hari kita cari makan bareng. Yang bayar pun selalu gue. Gak pernah tuh split bill. Setiap dia pengen barang, kayak baju atau skincare, atau apapun yang dia minta, selalu gue turutin. Gue gak permasalahin, karena dia pacar gue kan. Di bulan ke-8 pacaran, hubungan masih baik-baik aja nih. Tapi pas masuk bulan ke-9, Andrea jadiin kebiasaan minta uang dari gue terus berlanjut. Dia mulai minta barang agak mahalan kayak iPhone terbaru. Padahal dia udah tahu gaji gue tuh gaji UMR, butuh 5 bulan gaji buat bisa beli itu. Tapi makan angin dari kentut sendiri. Gue pun mengajukan pinjol gitu ke beberapa tempat. Karena kan kalau baru daftar limitnya masih kecil ya. Entah kenapa gue ngelakuin ini, padahal resikonya besar buat hidup gue. Gedek dong gue lama-lama. Gue tanyalah ke dia, emang gajimu dikemanain? Kenapa sih setiap apa yang kamu pengen harus aku yang beli? Maksud gue tuh, lu kalau minta ya sesuai kemampuan aja lah. Gak usah hina-inu, gak usah naikin gengsi. Terus dia dengan santainya ngejawab, aku kan ada ibu dan adik aku yang harus kutanggung. Setelah dia bilang kayak gitu, gue diem. Dan ada suatu kejadian, dia minta laptop buat nyari kerjaan kayak freelance gitu. Gue turutin. Belum 1 minggu laptop itu dibeli, dia udah minta beliin motor. Karena adik dia udah mulai masuk SMA. Dan dia cuman ada 1 motor dan mau dipakai adiknya sekolah. Tapi kan beli motor gak kayak beli cireng ya, gak bisa secepat itu kebelinya. Jadi gue minta dia sabar dulu. Dia bilang kan bisa kredit. Kaget banget gue dengernya. Tapi bodohnya lagi, gue iyain. Dan motor kredit itu atas nama gue. Di bulan ke-10 pacaran, gue ngerasa sifat Andrea tuh berubah. Dari tadinya ngomong selalu lembut kayak tahu susu, sekarang udah mulai ngebentak. Pernah seharian dia gak ada kabar. Ya gue tanya, kamu kemana aja? Kok gak ada kabar? Tapi jawabannya, bukan urusan kamu. Gue nyangka dia mungkin lagi mens. Tapi ternyata emang sifatnya berubah 180 derajat. Dan semenjak itu, Andrea jadi orang yang super kasar banget. Dia udah mulai berani main tangan dan ngerendahin gue pakai kata-kata kasar yang kotor banget. Pernah nih, waktu pulang kerja gue nongkrong dulu. Dan pas pulang ke kos ternyata udah ada Andrea nungguin depan kosan. Gue nanya, ngapain kamu di sini? Dia langsung lempar helmnya kena kaki gue sampai susah banget buat berdiri. Dia juga nampar gue dan bilang, ngapain kamu keluar malam? Mau tebar pesona ya sama cewek-cewek kamu? Gue jawab, aku cuma nongkrong aja sama teman-teman, gak aneh-aneh kok. Tiba-tiba dia cubit perut gue, pukul-pukul dan ngomel. Gue cuma bisa minta maaf sampai dia reda emosinya. Keesokan harinya dia datang lagi ke kosan buat minta maaf dan hilaf katanya. Dan gue maafin. Sejak kejadian itu dia makin kekang gue. Kayak gak boleh post foto di sosmed, gak boleh keluar kalau gak sama dia, sering nelpon kalau lagi lembur, harus share location, minta pap. Gue gak nyaman dong diginiin. Kalau masih wajar ya gue turutin. Sampai gue pernah ngelanggar dan ngepost foto di IG. Andrea tahu dan gue langsung disamperin ke kosan. Pas dia udah sampai, tanpa basa-basi, dia langsung pukul badan gue sampai badan gue memar semua. Keesokan harinya, Andrea tetap minta maaf. Dan bodohnya lagi, gue maafin. Setiap gue bilang putus, gue selalu dikasarin. Dan hubungan ini berjalan sampai 3 tahun lebih. Gue bertahan setiap harinya dengan kekerasan yang dia lakuin. Gue selalu maafin dengan dalih sayang. Tepat 3 tahun 4 bulan, gue udah mulai capek banget sama dia. Gue udah tegas bilang putus. Sejak saat itu, gue langsung pulang ke rumah asal gue di Bondowoso dan ninggalin kota dia. Pertama lepas emang sakit, kangen banget sama kenangannya. Tapi sakitnya cuma sebentar kan, ketimbang gue harus bertahan tapi sakit setiap hari. Sebulan putus, tiba-tiba dia ngechat lagi. Dan shocknya dia kirimin undangan pernikahannya. Hancur banget hati gue, cok. Mana uang gue dari dulu gak pernah diganti-ganti. Beberapa bulan kesedihan berlalu dan gue harus membuka lembaran baru. Yang kemarin cukup dijadikan pelajaran berharga buat hubungan selanjutnya. Dan sekarang gue udah punya pacar lagi, namanya Avila. Dia baik banget, pekerja keras, dan udah gak mikirin gaya-gayaan. Gak kayak si boneka mampang itu. Avila juga selalu support apapun impian gue.
Dan happy-nya sekarang gue sibuk nabung buat dia. Sampai di sini akhir cerita gue. Bye-bye. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye.